Let's go guys, kita akan langsung masuk untuk match yang berikutnya teman-teman ya. Aku masukin kata Copet. Buat Opet aja, slotnya habis ini katanya. Gue dong bang. Copet mau ikut kah? Ntar guys. Jenis mana ya Copet ya? Apa abis ini gak usah ada gratis kali ya? Guys gratis, tar dulu deh guys. Bang gue main kapan bang? Nanti di match 5 sama 6 ya bang ya. Hitungnya bangku ya. Oke guys, kita langsung masuk back to the game lagi teman-teman ya. Antara dari pasukan tim EPOS melawan teman-teman dari tim RRQ yang akan bermain di game kali ini ya. Game yang ketiga ya teman-teman ya. Ada Asnam. Langsung ke bagian atas bersama Aldius yang seperti akan mencoba dengan satu poin kill karena seorang yang cepat bisa dan satu ball solo kill pun langsung digunakan dan first ball pun berhasil diamankan. Pengambilan pun didapatkan dari Winfoods. Coba untuk membuka satu ball penyerangan, tapi harus berhati-hati juga karena seorang Mitsuki juga akan mencoba memberikan sebuah bantuan serangan. Dan lasitnya akan yang terkonek di sana. Juga berikan satu ball flickernya. Winfoods pun masih punya kesempatan untuk bisa mundur dan memberikan satu ball space untuk seorang Envy. Memberikan luka yang cukup dalam untuk seorang Mitsuki yang harus mengatakan sebuah eliminasi. Berhasil untuk mengamankan satu pick off Envy. Coba mewujudkankah seorang Aldius yang harus mundur lagi ke arah belakang kali ini. Dan bisa memasakkan sebuah serangan yang powerful buff. Mencoba diamankan di sana saat Mitsuki pun sedang mencoba memberikan sebuah pengejaran. Envy akankah tertumbangkan? Bisa mengambil bagian turtle sepertinya akan kali ini diberikan nih guys. Siapakah yang akan coba untuk melakukan sebuah pengambilan? Retribution sepertinya mulai dipersiapkan, tapi masih dengan seorang Halim mencoba masuk dan satu pengambilan Retribution pun terjadi. Turtle-nya malah diambil oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS di game kali ini. Bersama pertarungan yang juga kembali terjadi, Pangeran Muda dengan Wano Ranusnya memberikan mobilitas ke arah seorang Wiskuska di sana. Masih berfokus dengan seorang Super Mei yang masih di bawah dan Super Mei masih mencoba untuk berhati-hati karena cukup tebal banget dari seorang Pangeran Muda untuk bisa dikembangkan. Kita tahu dengan Gorbitnya yang cukup kuat, Super Mei akan kesulitan. The Wedge Boost kita masih melihat juga sedang ya memberikan sebuah vision. Entah itu di bagian tengah, di bagian atas, di bagian bawah, terus mobilitas di sana. Mencoba mencari teman-teman dari tim RRQ yang mungkin bisa dikembangkan dan kita lihat portal harus diberikan. Seorang Asnam dalam ancaman. Di saat Mitsuki juga akan mencoba memberikan satu poin direct di sana. Memberikan dorongan manja bersama Blazing Dot from Asnam pun yang sedang mencoba dibuat. Tapi Aldeus malah berhasil memberikan one lasit untuk kabur. Pangeran Muda dalam bahaya dan harus tertumbangkan. Double kill from Envy pun harus kini terjadi. Bersama landingan yang juga kembali dilakukan di bagian bawah kali ini. Supermi sebenarnya akan mencoba menghancurkan satu bot turret yang ada di bagian bawah. Bersama dengan pengejaran yang juga akan dilakukan oleh seorang Aldeus di sana. Tapi harus juga berhati-hati karena belakang lagi. Gak bisa terlalu bermain agresif ya. Tapi dengan pemain-pemain dari pasukan tim RRQ yang saat ini juga masih harus ketinggalan dari segi gold dan juga dari segi point kill. Cara joinnya gimana bang? Cara joinnya bisa pakai spin guys. Tapi abis ini kayaknya penuh dulu ya teman-teman ya. Tadi Kak Olip ajak aja satu temannya. Di Copet nggak apa-apa pakai satu slot buat VIP aja ya. Coba soal langganan nih. Aman guys. Ada satu ultimate dari Super Copet yang langsung diberikan. Asnam dalam ancaman untuk membuka satu ball blazing duet yang seperti akan bisa diberikan. Dua orang pemain akan bisa tumbangkan dan Asnam pun harus malah tertumbangkan. Dia ngambil inisiasi buat membuka blazing duet ya. Malah harus teramankan di sana karena berhasil untuk di setup oleh teman-teman dari EPOS yang sepertinya langsung bersiap untuk mengamankan pemain Turtle. Diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS. Mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan di sana. Silka cukup kuat. Final yang Super Mei berhasil memberikan sebuah pengambilan. Retribution pun sepertinya tadi nggak cukup cepat untuk bisa digunakan, tapi untungnya masih bisa diambil oleh teman-teman dari tim EPOS. Bang abis ini spin lagi kak katanya. Abis ini kayaknya full dulu guys. Halo Bang Artisi. Halo Bang, welcome Bang. Kapan Bang pakai slotnya Bang? Di satu landingan juga terjadi di bagian top lane. Asnam coba menghasilkan turret yang ada di bagian top lane, tapi masih ada sebuah ultimate yang juga dikirimkan ke Super Copet. Tapi blessing duet pun dikeluarkan untuk bisa menghindari sebuah serangan. Terkena satu sontekan. Westbus yang mencoba mendukung sebuah serangan. Asnam lagi dan lagi harus tertumbangkan ya. Coba memberikan satu ball ganking dan juga serangan. Aldeus harus berhati-hati. Mundur lagi ke belakang kayak nggak bisa memasakkan sebuah serangannya lagi. Pengen bawa tim kah bang?
mau kah bantu? Bawa tim kan bawa 5 ya. Mau kah bantu kah? Di game 9 bangku. 5-nya tidak begitu soalnya beberapa guys. Masih dengan pertarungan yang kembali terjadi ya. Ini ada Hali ya yang harus melakukan satu recall kali ini, mencoba untuk mengisi tenaganya kembali ya. Jauh banget Mar katanya. Iya bang, soalnya yang kosong di situ bang. Bisa dilihat nih bang ya. Ini game kelima guys. Ini game kelima guys. Bisanya paling 1, 2, 3, 4. Ini game kelima cuma 4. Sisanya sisa 1 guys. Jadi sisa 2. Siapa sisanya 4. Game 9 baru itu guys. 355 guys. Gitu bang. Isi dulu gak apa-apa dah. Oke, game 9 nih bangku ya. Oke. Siap. Oke guys, kita langsung back to the game kembali. Kita lihat penyerangan ya. Coba untuk terjadi lagi. Namun kali seorang Biskuit pun harus diamankan. Aldius pun berhasil mundur. Gak mau terlalu lebih ya, mencoba untuk membuka sebuah serangannya. Apa yang ternyata Super pun mencoba memberikan satu buah ultimate-nya, langsung membutakan seorang Mitsuki untuk bisa diamankan di sana. Dan masih dengan pengejaran yang jauh berlanjut, Aldius pun harus berhati-hati. Tapi dengan damage yang dikeluarkan oleh seorang Super Copet dengan cukup kuat di game kali ini, Magicnya harus bisa diantisipasi dan harus mengamani beberapa item untuk bisa menangkap serangannya di sana. Dan masih dengan pengejaran yang juga dilakukan, Pangeran Muda mencoba selamat. Besar boba yang dilakukan dengan satu boba singular from item yang kembali memakan korban. Tapi Warlasit malah berhasil untuk seorang Zack lakukan. Mencoba untuk memberikan sebuah pertahanan, khususnya di bagian tengah. Karena outer turret pun sudah berhasil dilakukan di sana. Dan Aldeus malah harus ditumbangkan lagi. Dan Dragon yang cukup telat dan serang Mitsuki gagal memberikan sebuah antisipasi dan kampret. Oh, harus malah hilang lagi. Wah, ini terkena sebuah pick off lagi yang diberikan oleh pasukan dan tim pos yang sepertinya mereka langsung ya mencoba untuk memberikan sebuah backupan serangan terus guys, yang membuat memang dari pasukan tim RRQ pun harus kehilangan cukup banyak pemainnya. Dan masih bertahan dengan adanya mengamankan cuma 7 pick off aja di sana. Dan masih juga Brutus harus berjalan kali bawah dan masih terkena satu buah Dragon. Akhirnya Mitsuki berhasil memberikan satu buah asisnya kembali ya. Berhasil mengamankan 2 asis sampai di match kali ini ya. Bahkan mencoba memainkan satu buah clearance juga yang ada di bagian bawah nih guys. Berikan satu buah clearance lagi di bagian sana dan kita melihat bahwa seorang Zack pun masih juga sedang mencoba untuk area atas. Coba untuk memainkan satu buah landing. Kaspinnya game kelima, kemungkinan di game kelima guys. Kemungkinan kalau misalnya ada di VIP, kemungkinan di sana kita bakal gas buat gratisan ya teman-teman ya. Masih dengan landingan seorang Zack ya. Gak mau mencoba untuk terlalu komit, tapi setup pemain terjadi nih guys. 5 orang pemain, 4 orang pemain ya. Dari pasukan tim Ipo sepertinya mulai bersiap untuk memberikan satu buah penyerangan. Superman pun langsung berhasil memberikan sebuah tumbangan. Saat Mitsuki pun harus terkena satu buah stun di sana. Masih berhasil mundur dengan satu buah efek imunnya ya. Dan itu membuat memang seorang Mitsuki dalam bahaya kembali. Apa dengan satu buah portal yang juga kembali terjadi. Double backupan pun mulai datang, memberikan sebuah gengkingan. Wetbus pun malah tinggal sendirian dan harus malah tertumbangkan di saat pengambil ultimate pun Super Copet pun mencoba lakukan. Dan Mitsuki pun gagal untuk bisa diselamatkan. Turret di bagian atas, akankah langsung mencoba dihancurkan oleh Super Copet di sana. Di saat di bagian bawah, landingan pun sedang mencoba dilakukan seorang Asnam di sana. Sedang mencoba kabut dan semata dengan satu mega kill from Hali. Dan berhasil mengamankan pemainnya lagi bersama lain yang juga terjadi. Anvi mencoba untuk mengamankan turret yang ada di bagian tengah. Pangeran Muda harus berada di sana. Gak bisa terlalu memasangkan serangannya jika ingin ya selamat di sana ya. Coba untuk bertahan di bagian tengah. Serangan dari seorang Hali pun kembali juga terjadi, memberikan damage tipis ya untuk bisa terkonek ke arah teman-teman dari tim RRQ yang saat ini juga malah mencoba memberikan satu buah team fight lagi. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Tapi ternyata juga terlihat dari segi permainan seorang Zack ya,
langsung memberikan satu double teammate untuk bisa menjaga pertahanan agar nggak bisa untuk membuat dari pasukan tim EPOS ya masuk ke bagian dalam dengan mudah. Dan ini juga lumayan banget dari segi damage yang dikeluarkan oleh seorang Zik di sana ya. Jadi bakal repot banget sih dari pasukan tim EPOS buat menangkal ke arah Zeknya ya. Dan Fanny juga bakal repot banget untuk bisa masuk. Karena dari segi permainan udah ada Hero Chow ya, yang bisa nanti untuk gerakan, ada Shadow Kill yang juga bisa ngasih damage tipis, dan Mitsuki mulai bersiap untuk melakukan sepertinya sebuah pengejaran. Berhasil untuk mendapatkan sebuah hasil yang cukup konkret lagi untuk bisa mengamankan pemain kali ini. Mencoba untuk memberikan satu buah pressure lagi. Dengan satu buah breakan yang juga terjadi. Mencoba untuk menginginkan sebuah luka seorang Witch Boost. Tapi Superman juga mencoba bergerak dalam memberikan sebuah bantuan serangan. Di saat Pangeran Muda pun harus tertahan dan sepertinya akan terkena satu buah tumbangan tonjokan. Berhasil untuk melakukan Superman. Berhasil menambah lagi satu buah pick off tambahan dan mulai mencoba untuk juga bertahan di saat penyerangan pun dilakukan. Bahkan satu buah solo kill langsung mencoba untuk dilakukan kali dan mencoba bertahan, tapi Aldius pun malah berhasil memberikan sebuah eliminasi. Lagi Aldius dengan satu buah pick off yang berhasil terjadi. Ini lumayan banget juga buat ngasih pick off ya. Bahkan sepertinya akan mencoba digunakan juga agar bisa memberikan sebuah serangan ke seorang Hali di sana. Untungnya Hali pun masih bisa bertahan. Mencoba untuk melakukan satu buah setup sepertinya juga harus ke arah Lord ya. Karena ini Lordnya juga belum ada yang bisa buat ngambil nih teman-teman ya. Sehingga masih sama-sama buat nunggu terlebih dahulu dan mencoba untuk mengamankan super copet yang sepertinya sendirian dan overcommit. Seorang super copet pun harus ternyata diamankan. Pangeran Muda pun berhasil memberikan sebuah pengambilan. Execute ternyata jadi sebuah pilihan. Dan pengambilan di bagian Oresbab pun juga berhasil untuk didapatkan. Dan harusnya ini ngebuat dari segi permainan pasukan tim RRQ ya lebih berani lagi untuk bisa ngamanin ke area sebuah Lord yang mungkin ada di bagian atas ya kali ini ya. Apalagi mereka punya kesempatan yang besar banget sih untuk bisa ngambil Lord yang sekarang. Berhasilkah untuk diamankan? Di saat Aldis pun malah mencoba untuk memberikan sebuah serangan di area buff untuk bisa lebih kuat lagi. Dan dari segi gold ketinggalan dari 3.000-an ya teman-teman dari tim RRQ EPOS. Mulai bersiap untuk memainkan satu landing nih. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah pasukan dari tim EPOS kayaknya lebih rapi sih dari kedua tim yang mainnya sekarang ya? Dari pasukan dari tim biru di awal enak banget buat ngasih beberapa banyak pick off. Cuman buat di area sekarang ya kayaknya mereka akan lebih berhati-hati sih untuk membuka serangannya. Gak bisa turun gegabah karena dari gold juga mereka udah mulai dikejar. Bahkan dari seorang Aldius meliuk-liuk di sana. Masih ditangkap dengan Witch Boost, tapi harus juga hati-hati karena ada juga bantuan yang juga mulai datang. Ada seorang Asnan yang mencoba memberikan sebuah blessing dan mencoba memberikan sebuah pick off karena seorang super copet yang harus juga teramankan di sana. Tapi dengan sayangnya adalah seorang Asnam ya juga harus dikembangkan sehingga memakan korban untuk 2-2 dari kedua tim. Dan kita melihat masih belum ada pengambilan turret yang kembali terjadi ya. Sama-sama mencoba untuk mencari sebuah pick off terlebih dahulu untuk bisa mengamankan Lord dengan lebih aman. Dan mencoba untuk membuka satu point changer. Envy masih harus digagalkan. Mitsuki pun harus balik ke area belakang. Gak bisa memasangkan serangan. Bersama dengan beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ yang juga mulai datang dan sepertinya akan mulai bersiap untuk memberikan satu inflasi langsung untuk teman-teman dan tim EPOS. Yang saat ini cobakah untuk malah terkena sebuah eliminasi seorang hal yang saja ternyata terkena sebuah tumbangan dengan satu shadow kill dari seorang Aldeus dan Witch Boots yang harus mencoba balik. Tapi ada sebuah main yang sepertinya harus dikembangkan seperti copet terlalu overcommit. Membuka Winter tapi terkena blazing duet di sana. Aslan membuka satu boltinya bersama Envy yang juga sepertinya harus terkena satu buah tumbangan dengan satu buah pressure yang juga kembali diberikan. Dan pasukan dari teman-teman tim yang ternyata malah mencoba memberikan satu buah pengambilan. Aslan ditumbangkan tapi Hali pun juga harus berhasil diamankan. Memberikan 2 tukar 1. Ini masih ada sebuah pick off yang juga terjadi. Seorang Pangeran Muda berhasil memberikan satu buat double kill dan Lucky Pot triple kill. Akankah juga diamankan dengan tumbangnya Superman? Tapi harus juga dilihat bahwa momentum karena Lord juga udah mulai ada. Sehingga pengambilan Lord sepertinya akan mencoba diambil di sana oleh pasukan dari teman-teman RRQ yang mulai mencoba untuk mengamankan Lord yang ada di bagian top lane. Dan Arya, what are you doing? Tapi masih berhasil memberikan satu pick up dan Lord
diambil oleh seorang Zack. Lore-nya diambil oleh Zack dan menurut gue sih harusnya mundur dulu dari pasukan teman-teman tim RRQ karena mereka juga udah memimpin banget dari jalan pertandingan ya. Dari segi gold juga mulai ada perbedaan yang mulai terjadi dan pasukan dari tim EPOS harus berhati-hati jika nggak ingin untuk di game kali mereka berhasil untuk dikalahkan. Dengan pertahanan yang harus dilakukan pasukan dari tim EPOS dalam ancaman Pangeran Muda akan mencoba untuk ada di garda depan. Membuka satu vision seperti di sana bersama Aldius yang juga mulai datang. Membuka Kasko mengambil Kasko Orange Buff yang ternyata langsung membuka satu buah retribution manja di sana. Dan kita melihat Westbus pun masih menunggu dari satu buah vision pun harus dibuka dengan seorang Pangeran Muda dan sendirian di bagian atas malah menjadi sebuah pemain yang harus ditumbangkan duluan. Seorang Zack MLBB harus tertumbangkan bersama dengan lain yang sudah akan dilakukan dan pasukan dari teman-teman EPOS apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan? Mereka masih kuat sih, tapi kayaknya juga mereka punya sebuah damage yang harusnya bisa ditingkatkan lagi sih. Tapi dengan anti-fat yang masih belum bisa berjalan dengan baik ya kali ini ya. Mereka dari segi pick up udah banyak banget, cuman dari segi pengambilan anti-fat mereka masih kurang nih guys. Sehingga ini ngebuat dari pasukan tim RRQ juga masih coba buat bermain dengan manis ya, masih cukup bisa bermain dengan kuat dan blessing duel from Asnam pun dilakukan bersama dengan serangan yang juga komit di bagian depan. Sebuah serangan difokuskan untuk bisa menghadapi seorang Envy yang ternyata juga masih berhasil kabur dan Westbus pun yang sendirian juga harus malah terkena satu buah pick up di sana dan bantuan juga mulai datang dari seorang Hali malah menciptakan satu buah pick up untuk seorang Asnam dan masih dengan adanya Hali yang mencoba untuk kabur. Mitsuki mencoba untuk juga selamat, gak bisa terlalu overcommit ya karena udah mulai ada bantuan yang juga mulai datang dan itu juga yang ngebuat bantuan adalah seorang Fanny yang saat ini juga sudah memiliki damage luar biasa ya. Lain dengan satu pick up yang sudah berhasil untuk diamankan juga dan mencoba untuk kabur dari serangan yang dibuat oleh seorang Pangeran Muda. Masih mencoba untuk komit untuk bisa menghadapi seorang Super Mega di sana. Dengan penambahan darah yang terus dilakukan oleh seorang Pangeran Muda, kita melihat bahwa pasukan dari tim RRQ juga bisa manfaatin keadaan dari seorang Pangeran Muda ini ya. Apalagi dengan adanya seorang Hali yang mungkin bisa terkena ya sebuah Wave Dragon yang akan disetup oleh teman-teman dari tim RRQ di game kali ini. Dan masih dengan pertahanan yang harus terjadi pasukan dari tim EPOS. Apakah harus kehilangan pemain lagi di sana? Membuka satu buah penyerangan, difokuskan untuk bisa membuka satu buah Dragon. Westbrook pun ditinggal sendirian. Apakah harus malah dia tumbangkan tapi dengan darah yang cukup tebal? Ini juga akan sangat sulit untuk bisa membalas seorang Westbrook. Sehingga harus mencari sebuah targeting lain dan Fanny dari Hali pun harus diamankan kali ini dan satu buah Knowledge Strike. Mencoba membuka agar seorang Alice pun sepertinya juga ditumbangkan, tapi Superman pun yang mencoba untuk balik dari belakang gagal untuk diselamatkan. Memberikan sebuah pengambilan lagi dan satu buah zoning pun juga harus terjadi. Pangeran Muda mencoba menahan serangan dari pasukan tim biru atau pasukan dari tim EPOS yang mulai mencoba untuk masuk di game kali dan mencoba memberikan satu buah pengambilan ultimate. Asnam terlalu gegabah. Spinnya sudah diaktifkan juga, cuman harus melihat bahwa nggak ada pemain yang cukup kuat untuk bisa memastikan fokus dari pasukan tim EPOS tuh ke area sana ya. Sehingga teman-teman dari tim EPOS ya gampang banget buat nge-counter ke arah teman-teman dari tim EPOS ya. Dan kita melihat satu buah team fight pun lagi dan lagi terjadi. Namun kali mencoba untuk mendapatkan satu outer yang ada di bagian tengah dan masih di pertarungan berlanjut. Pasukan dari teman-teman RRQ akhirnya bisa mendapatkan beberapa pemain di bagian depan. Mencoba untuk memberikan sebuah serangan, tapi mereka harus lihat bahwa pengambilan karena lore harusnya bisa mereka untuk lakukan sebuah pengambilan, tapi dengan satu buah ultimate yang kembali dilakukan. Mitsuki dalam ancaman mencoba bermain aman, tapi ternyata serang Pangeran Muda pun harus tertinggal di sana. Mencoba untuk balik dengan tambahan epic legend yang juga mungkin bisa dimanfaatkan di sana, tapi mortality yang hilang. Untuk pengambilan pun berhasil dilakukan, tapi Super Copet pun malah jadi pemain yang juga berhasil dikembangkan, sehingga pasukan dari RRQ pun juga berhasil mendapatkan satu orang membernya. Lord mungkin bisa menjadi sebuah pengambilan yang bisa diambil untuk kali ini. Seorang Zack menunggu di bagian burst bersama Aldius yang sepertinya juga akan membuka sebuah serangannya. Tapi harus melihat bahwa pasukan dari tim EPOS harus bisa bertahan duluan. Gak bisa terlalu membuka serangan apalagi dengan pemain-pemain mereka yang sepertinya masih belum terlalu komplit di sana dan masih dengan satu ball landing yang juga dilakukan oleh Asnam.
Pihaknya mencoba untuk membuka sebuah pengambilan turret yang ada di bagian tengah, tapi malah harus tereliminasi dan masih membuka satu blessing duet kali ini. Asnam masih mencoba untuk membuat sebuah game on ya, untuk pasukan dari teman-teman yang RRQ yang saat ini juga sedang mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan karena Lord dan Mitsuki mencoba menjaga tapi malah memberikan sebuah yang di sana. Gagal menangkal seorang farmingnya yang malah berhasil untuk menumbangkan Lordnya Envy. Mengambil Lord tanpa retribution. One last hit pun berhasil untuk dilakukan dan membuat pasukan dari tim EVO sepertinya akan mencoba untuk balik dari belakang. Gak mau terkena pemain yang mungkin bisa untuk diamankan. Dan Lord pun mulai berjalan. Sayang sekali beberapa momen harus hilang dari seorang Aldeus yang sepertinya gagal untuk melakukan sebuah pencetan ke arah retribution-nya. Dan ini malah jadi sebuah ancaman banget karena pasukan dari RRQ harus menahan Lord dan juga teman-teman dari tim EVOS yang kembali ya pulih di sana. Tinggal 5 orang pemain yang siap untuk mencoba ya memberikan sebuah menangan di match kali, dan masih dengan adanya seorang Fami harus terjebak. Kali mencoba selamat, berhasil untuk selamat dengan satu barang retribution yang juga mencoba menggunakan ke area belakang, menciptakan sebuah space untuk pasukan dari RRQ tanpa adanya pemain yang bisa mengamankan sebuah retribution sepertinya. Sayang sekali diambil begitu saja. Dan masih dengan pertahanan yang juga dilakukan di bagian belakang. Gold dari pasukan EVOS pun kembali bertambah, mencoba membuka sebuah serangannya. Sampai Changer yang juga mencoba termasuk. Seorang Asnam pun harus mundur. Immortality pun hilang dan kalau strike dan serang Supreme pun masih belum terangkat untuk bisa memberikan sebuah pick off tambahan, dan pengambilan di bagian Ores pun sedang mencoba melakukan. Pasukan dari tim RRQ dalam ancaman. Mereka harus memikirkan gimana caranya untuk bisa memberikan keadaan lagi, karena ini semakin bahaya banget, apalagi dengan turret yang sepertinya akan mulai dihancurkan lagi oleh pasukan dari teman-teman EVOS yang ada di match kali ini ya. Oh, ini kuat banget sih, apalagi dengan mobilitas dan serang Hali yang kita tahu dari segi permainannya enak banget dengan kabelnya ya. Bersama backupan juga dengan beberapa pemain kayak Witchboost, Envy, Super Copet, dan juga Super Mei. Sama-sama kuat dari pasukan tim EVOS dengan penyerangan mereka, dan ngebuat dari pasukan tim RRQ pun hanya bisa bertahan dengan serang Asnam yang juga saat ini masih belum bisa bersinar ya. Ditumbangkan sebanyak 8 kali dan hanya berhasil dengan 1 kali pick off. Asnam lebih banyak arah assist. Bisa Zek pun juga harus ada di belakang, gak bisa terlalu masakan, membuka sebuah peluang. Aldius pun mencoba memberikan sebuah serang sana bersama kill. Membuat Super Copet pun ditumbangkan. Coba juga mengamankan sebuah parpol yang juga sepertinya masih cukup kuat untuk bisa diamankan pasukan dari tim EVOS dalam ancaman kembali kan. Sampai dengan tumbangnya Super Copet yang malah harus jadi sebuah pilihan lagi, dan Mitsuki mengamankan satu body white armor untuk bisa lebih kuat lagi sepertinya. Mencoba untuk memanfaatkan sebuah penyerangan yang sepertinya difokuskan untuk ada di bagian tengah. Zack ngebebe membuka satu ultimate, harus mundur. Envy nggak coba untuk ke depan, tapi serangan pun difokuskan. Hal yang bisa jadi pemain yang mulai membangga, tapi kita turut pun dihancurkan. Space yang cukup kosong untuk dari pasukan tim EVOS sepertinya berhasil tergalakkan di match kali ini. Mencoba untuk memberikan satu buah war lagi bersama seorang Hali yang mencoba memberikan satu buah Winter untuk gak terluka. Blessing duet akan kami coba menggunakan seorang Asnam bisa, bagi base-nya pun sebenarnya akan mencoba untuk pilihan. Blessing duet pun diaktifkan bersama seorang MP yang malah tertumbangkan. Hampir saja base pun dihancurkan, tapi malah dengan wave dragon-nya Immortal seorang Hali pun harus hilang, dan double kill from Asnam pun harus juga terjadi bersama satu bomb pick-up lagi yang mungkin bisa diamankan kali. Dan melihat dari segi permainan pasukan dari teman-teman RRQ sepertinya akan terluka lagi kan di sana, dan Super Copet kehilangan immortality-nya yang akan membuat dirinya pun sepertinya terkena satu bomb pick-up di sana, dan masih bertahan Super Copet, tapi base jadi sebuah pilihan utama dan membuat pasukan dari teman-teman RRQ berhasil mengamankan match-nya kali, membuat pasukan dari teman-teman EVOS harus berhasil dikalahkan untuk di match-nya kali ini. Bang Mal, kenapa tuh? Bang Jo tuh. Wah, kita lihat dari segi MVP-nya berhasil didapatkan oleh Hali dengan 11 pick off dari tim kalah ya. Bersama dengan 4 pick off yang juga berhasil ke arah dirinya, dan 7 assist menjadi pengambilan yang cukup banyak dari seorang Hali di sana. Desa Aldis pun dari tim yang sebelah ya juga mendapatkan MVP di sana dengan 11 pick off, 6 kali tumbang dan 8 kali assist yang ternyata Aldius berhasil untuk dapatkan ya. Wah, nggak terlalu kelihatan dari segi permainan, tapi lumayan banyak juga dari segi pick off dan juga dari segi assistnya ya. Kuat sekali, dan kita lihat dari segi MVP-nya tadi Aldius ya.
Yang dapat emas berikut juga pangeran muda yang kayaknya kuat juga ya. Bertahan dengan efek regen yang tebel banget. Ada Lightning Thunder ya. Ada juga Oracle ya. Ada juga Antivirus. Ya oke sih guys, cuma tadi Misuke emang beberapa kali maksain banget sih. Ente. Reset guys. Udah berasa turnamen beneran kata Bang Zek MLBB. Mantap Bangku ya, semangat selalu ya. Habis ini ikut lagi Bangku ya, gas.